Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau coba mengenalin karya-karya saya ya. Ini dia. Saya udah coba gabungkan, ada banyak sebenarnya. Hanya ini yang sudah dijadiin lah. Kalau orang makanan dulu, saya bertahun-tahun ngeband ya, main musik, punya lagu, cuma numpuk jadi file-file yang nggak jelas gitu ya, nggak bisa didengerin. Nggak, orang masih lagu-lagu materi, yang masih pakai gitar, saya juga yang nyanyinya hancur-hancuran ya kan, namanya tiap kali di lagu. Terus saya rekam di masih kaset masih tip. Nanti kesempatan lain saya mau bawa kasetnya biar tahu. Terus pakai CD ya, zaman mulai ada track recording ya. Nah, ini materi-materi itu saya kebetulan nyimpen. Waktu itu ada tip, ini tipnya dipakai ini. Sekarang udah nggak disetel tipnya, hanya dipakai audionya doang ya. Tipnya dulu setel, masih bisa setel. Terus saya rekam, saya simpen di komputer. Nah, jadi lagu-lagu yang ini baru dijadiin sekarang. Nah, dulu kan udah pernah direkam. Jadi ada yang dulu udah pernah dibawain oleh band saya, itu udah Cancer ya, dibawain. Ada yang direkam di studio. Udah banyak ya, dia yang memang diantaranya ini ada yang di studio dikerjainnya. Ada yang diantaranya tuh zaman dulu masih band pertama, ada yang namanya di studio Mata Band di daerah Depok kalau nggak salah itu. Kemudian ada lagi di daerah Pondok ini dulu nih, ada namanya Go Production, ada Paris. Kemudian ada daerah Perumnas 1 juga ada studio, Jalan Nuri itu apa tuh, Pitra Studio. Ada Deo, ada kemudian pernah rekaman lagi di mana tuh, ada lagi di Wisma Asri, ada Palapa Studio ya. Mungkin Mas Bayu, apa kabar ya, dulu yang punya studionya juga kebetulan orang tua, ternyata orang tua murid ya. Mas Bayu, apa kabar, gimana studio Palapa, masih ada enggak ya? Kemudian studio yang daerah sini juga pernah, kebetulan studionya Posan Kotak ya, Aksen Studio tuh yang dekat Mall TMII ya. Kita pernah garap lagu di dia, 2 lagu di studio dia 1, kemudian di studio temennya dia Ares 1. Kemudian ada lagi yang sama anak murid SMP 6 ini, saya juga cewek ya, Caca. Ayo Caca, apa kabar? Saya garap lagu, dia take vokalnya dia, lagu Banyak Cinta Menanti di studio tempatnya base campnya Columbus ya, Columbus Adante kalau nggak salah studionya ya, daerah Wisma Jaya ya. Entah sekarang ini studio-studio masih ada atau enggak itu. Nah, kemudian sekarang ini kebetulan bagi saya sebagai orang yang punya lagu, punya karya, ada materi-materi. Malah saya lagu itu benar-benar terakhir 2013 saya buat lagu. Ya, jadi kesini hanya garap-garap aja, garap dengan temen tuh, materi-materi lagu itu digarap. Apalagi masih sempet garap, saya mungkin kalau nggak ada temen band ya pakai gitar doang atau gitar listrik, satu lagi gitar akustik saya dengan gitaris misalnya. Nah, kebetulan dulu masih ada vokalis band ya, Ervan, almarhum Ervan, semoga di alam sana diampuni dosa-dosanya dan diterima amal ibadahnya, dimasukkan ke tempat yang terbaik ya. Ervan Suherman dulu. Jadi kalau ada ide lagu saya sama dia garap lagu berdua, baru dibawain di band itu yang menurut vokalis cocok. Kadang-kadang dia pilih lagu ini ya, dibawain sama dia. Nah, saya rekam itu dulu masih pakai kaset ya, kadang pakai kaset. Kemudian saya punya komputer, di track, baru di komputer, baru pakai CD. Nah, file-filenya sekarang baru tahun-tahun ini mungkin adanya, terima kasih adanya AI ya. Saya mungkin kalau mau take vokal lagi nggak ada vokalis, kalau saya mungkin suaranya hancur nanti.
Jadi karena vokalis meninggal, Ervan meninggal tahun 2020, jadi kesini saya nggak punya vokalis, kadang murid, kadang siapa aja. Nah ini di tahun ini menemukan aplikasi-aplikasi yang dulu saya juga yang udah pakai aplikasi ya, pasuk drum dulu pakai Edi Roll, Super Quartet, pakai orkestra, pakai Fruity Loop ya, dan sekarang dengan sangat mudah lagu-lagu materi tadi bisa dimasukkan, di-generate di AI ya, tinggal dikasih promptnya, disusun liriknya, kemudian urutan-urutannya, rap dulu misalnya di ininya, intronya, hingga akhirnya jadilah, apalagi disesuaikan dengan yang dulu di materi, apa yang ide-ide di saya ini sekarang udah diwujudkan ya, saya kayak gitulah, saya maunya kayak gitu lagunya ya. Hanya mungkin sekarang karena teknologinya ya lebih mudah bagi saya, malah berterima kasih ya. Apalagi mungkin sekarang AI, mungkin tahun depan nanti ganti lagi UI mungkin, atau EO ya, apalagi kalau sekarang AI nanti mungkin EU atau apa ya. Yang penting saya mah kita siap-siap aja, teknologi artinya tidak kalah, tapi kita menggunakan teknologi itu. Jadi mudah-mudahan bisa diterima oleh masyarakat. Ini lagu-lagu yang udah kalau dulu tadi dibilang materi-materi lagu itu hanya bahan makanan yang mungkin baru sayurannya, baru bumbu-bumbunya, baru airnya, baru tepungnya, baru blue band atau menteganya, gulanya. Nah ini udah diracik, apa yang dimauin oleh kita, inilah jadinya. Jadi ini bagian dari karya, entah karya terakhir, entah apa, karena untuk di musik ya disebut punya harapan, I don't know ya, apalagi tanyalah kepada orang-orang yang main musik bagaimana sih lelahnya, mungkin mereka juga ya. Bagi saya udah enggak, ini yang ada fun-fun aja ya. Ada teknologi baru ya, welcome, saya nggak pernah nolak ya, kalau disebut pakai so what gitu. Karena kita pernah menjalani ya rekaman, aduh, ngulik, berantem ya kan, ada debat ya, nggak cocok, hasilnya jelek, gagal, nggak ada duitnya, yang ini nggak datang, rekaman di cancel, macet. Aduh, Mas Andi apalagi paling tahu ya, Mas Andi yang mendampingi band kita, capek ya. Jadi ini fun-fun kita aja, yang penting ya diterima, syukur, alhamdulillah. Tidak dari dulu juga hanya menjadi pajangan di lemari saya mungkin ya, di file-file saya, dan sekarang saya mau keluarin. Salah satunya saya ada kepuasan, seneng, ide-ide itu saya bisa wujudkan. Kalau kita jadi makanan yang bisa dikecapin oleh saya, enak enggaknya ya saya, itu bagi saya, bagi yang lain ya entah, karena kan orang ada yang sukanya ini, tapi kebetulan ide-ide di lagu ini karena saya kebetulan jadi orang yang semua genre suka ya. Mungkin hanya bukan gak suka, tapi ya entah aja ya gitu ya. Saya secara jujur untuk jazz aja mungkin yang tapi kita malah deket-deket orang jazz, kayak dulu almarhum Beben Jazz, Al-Fatihah untuk Beben Jazz ya. Adanya Dik Doang, kita dulu di Forum Seniman Kota Bekasi. Ya meskipun beliau sudah pergi duluan ya. Nah, itu kita sering bersinggungan ya kadang-kadang ya namanya nongkrong bareng ya, dia di jazz ya, kadang dia live musik, kita yang bantuin ngesetin gitu alatnya, beberapa kali dengan Mas Beben Jazz ya. Ya nah untuk yang musik-musik ini saya kebetulan dari dulu karena nongkrong banyak terus kita di tahun 90-an awal belajar musik itu kan lagi booming-boomingnya lagu Melayu, lagi Malaysian. Maka keren-keren, saya ada beberapa pencipta lagu Malaysia yang sampai sekarang top, karena saya memang mengenal mereka.
Ya Indonesia juga banyak, tapi ya untuk Malaysia ulang tahun itu banyak. Eh, M Nasir, ya apa kabar? Salut, keren. Sehari Amri, keren. Awang Bumi Putra, keren. Jurain, kemudian Bob, kemudian eh, LY dan Baiduri, ya karya-karyanya yang top, saya suka. Ya kemudian masih banyak, mungkin masih banyak yang nggak saya sebutkan, keren-keren dari Malaysia. Dan Indonesia ya ada yang band-band yang saya suka, mungkin pencipta-pencipta lagu-lagu tua terutama ya. Uh, uh, saya kadang kurang terlalu hafal malah yang orang Indonesia, tapi lagu-lagunya banyak hafal. Dulu sering bawain lagu-lagu bapak saya yang dibawain oleh Dian Piscesa, Obi Mesa, ya Obi Mesa pencipta. Terus kemudian Jamal Mirdad, ya Tommy J Pisa, banyak. Tapi mungkin dulu kurang terlalu ini dengan pencipta lagunya. Ya, jadi saya makanya lebih banyak tadi Malaysia. Terus kemudian muncul rock zaman bintang zaman 2000 ya, band 2000 namanya. Muncul rock ya, parade rock, klasik rock, apa sih namanya rock ya, Indonesia baru muncul rock ya, hard rock di Indonesia muncul kesininya dari mulai banyak band-band skate ya, Sahara, apa namanya, nama-nama pulau tuh dulu, apa ya, Andromeda, banyak band-band, Rudal, Skat, malah nama band-band dulu itu metal kita masih ngeband belajar juga. Jadi mereka udah muncul dengan lagu-lagu rock untuk Indonesia itu ya. Kemudian kalau Indonesianya ya mungkin band-band Kus Plus, kita bawain Kus Plus, bawain Deloitte ya. Selain band Bumerang, Seleng, Dewa, ya baru kesininya mungkin ya band-band indie, karena dia juga kita band, jadi mungkin hanya masing-masing dia punya lagu, kita punya lagu, tapi dia berhasil, kita enggak, gitu mungkin bedanya ya. Ya terus kemudian juga kita banyak kadang band-band nongkrong itu banyak referensi dengerin ya. Dulu apalagi di Basecamp itu band lagu-lagu, mungkin dulu tuh Halloween, Van Halen, Ingwe, ya Dream Theater, Sevenfold kesini ya, Avenged, kemudian apalagi band-band klasik ya, band klasik Bon Jovi, apalagi Metallica, top lah itu ya, band-band disebut referensi kesininya, apalagi Laruku ya, Larkensil ya, Jepang ya malah sebelum J-Rock ya dulu sering bawain Laruku ya. Kemudian kesininya band-band mulai pudar, mulai hilang ya, mungkin di Indonesia malah ngangkat dengan band-band hard rock banyak. Nah saya juga sama, bikin lagu cuma dulu ya banyak yang belum di track juga sih ya, karena dulu nge-track aja mahal, apalagi kita ngajukan demo kemana-mana ya, mungkin itu panjang lebar. Jadi referensi lagu ini banyak ada, karena saya pribadi, saya mungkin di band saya mungkin yang suka Melayuan, metal, Malaysian saya ya, dangdut iya, kenangan iya, lagu religi iya ya, malah saya sekarang apalagi jadi guru ya lagu-lagu wajib ya, lagu wajib. Jadi terserah kalian menanggapi lagu ini mirip siapa, kayak siapa ya, itulah kami referensi. Tapi untuk menjiplak sebuah lagu dari semua ini saya kira tidak ada. Saya tidak suka yang ada juga misalnya gini, Dewa lagi ngetop-ngetopnya lagu antara Aku Kau dan Dia gitu misalnya. Terus misalnya keluar lagi Baby Romeo, Bunga Terakhir. Nah kita keluarin, wah Baby mulai lagu kayak gini, dan ini saya mau bikin tipe lagu kayak gitu, keluarin lagi kita Cinta Sesungguhnya, kita ngeluarin Takdir Cinta gitu, kita gitu. Terus wah ngetop nih lagunya band ini, ada play kayaknya keren juga nih tipe lagu gitu nih, kita bikin lagu, ada mungkin ada di sini gitu ya, karena memang dulu sering bawain lagu itu. Mungkin malah saya ingetnya band-band saya hampir jarang ya bawain
Peter Pan gitu, hampir kapan menak-nak band bawain itu ya, hampir enggak lah ya, nggak tahu kenapa ya, malah ya bawa ini ya agak sedikit ke yang rock ya, mungkin Bumerang bawainnya. Ya kemudian ya ini jadi lagunya di sini ada mungkin orang mendengarnya ada Jepang, ada heavy metal, ada hard rock, ada slow rock, ada pop rock, ada Melayu, ada ya banyak. Nanti silakan kalian yang menilai karya saya. Tapi inilah saya adanya, dan semua lirik yang dibuat, tema-tema lagunya ya ada yang cerita saya pribadi asli banyak. Semua kisah-kisah percintaan. Kemudian ada kisah temen, kisah curhatnya temen, kejadian di temen, semua teman-teman nongkrong itu ya ada banyak dibikin lagu ini. Ada lagi yang mungkin pesen bikin dong lagu gini tentang ini, ya, ada dibuatin ini. Ya mereka semua tadinya ide-ide mereka juga, ada yang kecewa, bagi saya malah senang kalau ada yang kecewa. Ide buat saya bikin lagu ya kan. Kita diputusin malah senang bikin lagu ya. Apa ya di sini? Ya. Jadi ini panjang lebar dulu saya ceritakan tentang silsilah membuat lagu ini. Oke, kita dari lagu yang pertama dulu kita coba yang kedua. Ini ngisahin saya ketemu suka sama seorang, ternyata dia udah punya cowok. Yang denger ini pasti mungkin ada diantara mantan. Terima kasih atas kisahnya, ya kisah ini yang akhirnya kita apa ya, jadi simpanan Adi. Cowoknya nggak tahu kalau saya jadian sama dia, ya saya juga ya kan tadinya nggak tahu kalau dia punya cowok. Ya akhirnya saya punya ide bikin lagu yang kedua. Oke, kita dengerin yang kedua kayak gimana sih ya. Check it out. Kata orang sebelum janur melengkung masih bisa ku miliki kamu. Enggak peduli kamu ada yang punya, asalkan ku dapatkan cintamu. Oh, kau memang cantik dan aku pun suka. Oh, kau memang manis, wajar bila ku ingin jadi kekasihmu. Jadikan aku kekasih hatimu, walaupun
Oke guys, itu judul lagu yang kedua. Semuanya ada di YouTube, ada ya? Ada YouTube. Lagu yang kedua ini judulnya Takdir Cinta. Dulu dibawain vokal Ervan pertama. Ya ini disebut lagu sedih, sebenarnya bukan lagu sedih ya. Saya ngumpamain nanti ketemu dengan jodoh saya. Jodoh tuh katanya kan takdir kita, dia diciptakan dari tulang rusuk, ya jodoh. Ya, nanti ketemunya dengan seseorang itu ya istri kita, itu takdir yang bakal ketemu, hidup bersama, menjadi teman hidup selamanya, bersama-sama. Bahkan namanya takdir nggak cuma di sini di dunia, sampai nanti di alam sana pun, artinya ruang dan waktu yang lain pun kita tetap bersama dia. Itu dari Takdir Cinta ini. Kita dengerin satu lagu lagi ya. Saat kesedihan melanda di hatimu, saat air mata menetes di pipimu, saat itulah ku ada di sisimu. Saat bahagia tergambar di wajahmu, saat senyum ceria terlukis di bibirmu, saat itulah ku ada di sampingmu. Tercipta dari tulang rusukku, telah tersurat untuk menjadi teman hidupku. Kita berdua bersama selamanya. Tampir cinta akan mempertemukan
Oke, sampai sini dulu guys. Sampai jumpa lagi besok, kita lanjut dengan lagu-lagu selanjutnya ya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.